Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai teks persuasi. Ibu harap kalian dapat menyimak dan mengikutinya dengan baik. Oke. Kompetensi dasar dalam bab kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal yang positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian selanjutnya dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik itu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya. Kemudian selanjutnya menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif mengenai permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu terkait dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keragaman budaya. Selanjutnya menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan ataupun aspek lisan. Nah, setelah mempelajari teks persuasi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal yang positif atas permasalahan yang aktual dari teks persuasi, baik itu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keragaman budaya. Kemudian kalian juga mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan isi dari teks persuasi tersebut. Yang terakhir, kalian dapat menyajikan teks persuasi, baik itu secara lisan ataupun secara tulis. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari teks persuasi. Teks persuasi itu dari kata persuasi. Arti kata persuasi di sini itu adalah himbauan atau ajakan. Nah, jadi arti atau pengertian dari paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan memengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Nah, jadi di sini tujuan dari paragraf persuasi itu adalah mempengaruhi. Jadi secara tidak langsung dapat diartikan bahwa paragraf atau teks persuasi ini adalah menyampaikan ajakan, himbauan, atau mempengaruhi pembaca. Karena di sini isinya itu juga mencantumkan mengenai fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Jadi ciri khas dari teks persuasi ini adalah memengaruhi atau mengimbau ataupun mengajak. Selanjutnya, tujuan dari teks persuasi. Tujuannya apa? Kalau teks persuasi sendiri itu ingin mengajak, menghimbau, memengaruhi, berarti tujuannya yaitu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, serta juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya itu tujuannya yaitu untuk memengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu berdasarkan ide atau gagasan tadi yang sudah disampaikan. Jadi apa yang disampaikan melalui persuasi itu dilaksanakan atau dilakukan oleh si pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Jadi tidak hanya berisi ide, gagasan, opini supaya pembaca terpengaruh, tetapi juga disertai alasan yang kuat berdasarkan fakta dan ada bukti yang memperkuat gagasan ide tersebut.
Selanjutnya yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak. Jadi di sini adalah kalimat yang dipakai harus menarik mungkin. Nah, karena tadi pengertian dari teks persuasi itu mengajak, mengimbau, mempengaruhi, berarti kalimat di situ harus memperlihatkan bahwa ada ajakan di situ. Contoh, marilah kita jaga lingkungan kita supaya bersih. Marilah, kata-kata marilah itu termasuk kata yang artinya bersifat mengajak. Selanjutnya yang ketiga, terdapat kata-kata ini seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan yang lainnya. Tadi sudah dikasih contoh, marilah, ayo, sebaiknya. Nah, ini contoh kata-kata yang biasanya dipakai untuk membuat teks persuasi. Kemudian yang keempat, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan ini. Jadi paragraf ini menghindari kemungkinan adanya suatu konflik atau permasalahan agar pembacanya merasa dimanjakan. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks persuasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada teks persuasi propaganda, teks persuasi pendidikan, teks persuasi advertensi. Yang keempat, teks persuasi politik. Yang pertama, teks persuasi propaganda. Nah, teks ini biasanya isinya mengenai imbuhan yang sifatnya lebih keras atau kuat agar pembaca mengikuti pesan yang disampaikan. Contohnya biasanya yang dipakai untuk persuasi propaganda ini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di sini biasanya tujuan utamanya itu supaya pembaca mengikuti pesan yang disampaikan. Terus yang kedua ada teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan ini biasanya digunakan oleh suatu instansi atau badan atau orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Contohnya, mari budayakan membaca. Nah, itu termasuk slogan, itu termasuk teks persuasi yang isinya itu mengajak siswanya atau semuanya untuk rajin membaca. Nah, di sini kaitannya dengan suatu instansi atau pendidikan. Kemudian yang ketiga, persuasi advertensi, juga dikenal ini sebagai persuasi iklan karena jenis ini memang digunakan dalam bidang periklanan. Tujuannya komersial. Jadi tujuannya untuk memperoleh suatu keuntungan supaya produknya laku, supaya pendengar pembaca itu mau membeli. Bisa dilihat dari contoh-contoh mungkin obat atau contoh-contoh iklan di televisi, itu termasuk teks persuasi advertensi karena tujuannya di sini untuk memperoleh keuntungan. Biasanya juga di situ isinya ada memperkenalkan produk, memasarkan, kemudian sasarannya itu konsumennya yang konsumen mungkin yang semua umur atau mungkin digolongkan anak-anak atau dewasa. Kemudian yang keempat itu ada persuasi politik. Nah, kalau di sini persuasi politik ini tujuannya adalah mengajak, mempengaruhi agar si pembaca ikut berpartisipasi dalam suatu partai. Nah, biasanya ini untuk mendukung suatu calon pemimpin. Nah, ini kaitannya dengan politik. Contohnya misalkan ketika mendekati pemilihan kepala daerah ataupun pemimpin, biasanya kan di situ ada biasanya ada kalimat seperti ini. Pilihlah berdasarkan hati nurani Anda, jangan tergantung pada suap suara. Nah, itu termasuk persuasi politik. Selanjutnya, struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi di sini ada 4. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat penegasan kembali. Oke, mari kita identifikasi satu-satu. Yang pertama, pengenalan isu. Biasanya di sini isinya mengenai penyampaian atau gambaran mengenai masalah yang menjadi dasar tulisan. Jadi isinya ini hanya pengantar saja, bagian awal saja. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Nah, di sini itu sudah berisi mengenai
pendapat. Jadi pendapat yang sudah disertai dengan fakta. Jadi untuk memperkuat argumen di sini harus ada data. Data itu harus berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, di sini di bagian ini isinya itu sudah kelihatan bahwa ada dorongan, ada kalimat yang mempengaruhi pembaca supaya ikut melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu ada penegasan kembali. Nah, di sini penegasan kembali itu isinya simpulan atau rangkuman. Nah, biasanya di sini ditandai dengan penggunaan kata oleh karena itu, dengan demikian atau demikianlah. Selanjutnya, syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Yang pertama itu ada pilihan kata atau diksi. Nah, pilihan kata di sini fungsinya adalah untuk memperkuat. Nah, biasanya kata-kata yang dipakai ini harus semenarik mungkin supaya pembaca, pendengar terpengaruh dan melakukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Jadi di sini pembaca dapat mengobarkan ataupun merendam emosinya dari tulisan yang dibuat. Khususnya ini untuk teks politik atau propaganda. Kemudian yang terakhir, bukti-bukti atau fakta. Menambahkan bukti atau fakta sesuai kenyataan tadi ya, untuk memperkuat tulisan agar tulisan yang ditulis itu meyakinkan para pembaca atau pendengarnya. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu seputar mengenai materi teks persuasi. Silahkan kalian pahami dengan baik. Juga untuk mendukung silahkan buka modulnya. Ketika memang nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti kalian sampaikan ketika kita melakukan pembelajaran Vicon. Dari Ibu sekian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga sholatnya. Terima kasih pertemuan hari ini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.